ada arisan yang halal, ada arisan yang haram. Kalau di masyarakat, di kampung-kampung, misalnya ibu-ibu PKK, kan setiap saat ketemu mereka ya. Atau juga di keluarga gitu ya. Atau misalnya arisan di jamaah pengajian yang mereka itu mengikat. Nah ini biasanya tujuannya bukan dapat uang atau tidak dapat uang. Tujuannya itu lebih kepada silaturahim, begitu, mengikat. Gitu ya. Nah, dan arisan yang sifatnya mengikat itu, asas arisan sendiri ini dibangun atas gotong royong namanya. Kalau gotong royong kan boleh, ya, nah, tidak menipu, gitu ya. Hanya saja arisan itu sifatnya hutang. Saya katakan misalnya kita 3 orang, ya. Saya misalnya Said Ibrahim dan Ustadz Labib, kita arisan. Gambarannya begini, arisan tersebut. Saya sebagai penyelenggara, begitu ya. Mungkin saya katakan bosnya lah, gitu, bos arisan lah, gitu ya. Dan sepakatan, berapa kita arisan, gitu. Oh, arisan kita ini adalah 5 juta. Setiap bulan kita membayar 5 juta. Saya mengumpulkan uang saya, gitu ya, 5 juta. Sudah, uangnya Sayyid Ibrahim 5 juta, uangnya Ustadz Labib 5 juta. Terkumpul berapa? 15 juta. Karena kita ini bersahabat dalam satu majelis misalnya gitu ya. Kemudian kita tanya, saya bulan ini kepingin apa yang dilakukan? Ternyata Sayyid Ibrahim ini misalnya, saya ini sedang perlu motor karena untuk bekerja, begitu ya. Nah, maka diuntungkanlah. Itu tatkala Sayyid Ibrahim ini dapat apa? Opiokan misalnya ya, diopiokin biasanya gitu, dapat keluar nama Sayyid Ibrahim, maka uang 15 juta dipasrahkan kepada Sayyid Ibrahim. Maka Sayyid Ibrahim ini bisa beli motor, kan diuntungkan. Sama dengan aslinya hutang kepada saya 5 juta, hutang kepada Ustadz Labib berapa? 5 juta. Begitu ya. Bulan depan demikian juga. Ternyata yang dapat Ustadz Labib ini ditanya, Ustadz Labib mau bulan akan datang ini rencananya apa? Gini loh, saya ini punya rumah sudah kumuh, ingin saya cat baru. Butuh berapa? Ya mungkin butuh 14 juta. Ternyata dapat berapa? 15 juta. Kan untung bisa ngecat ya. Ya, akhirnya rumahnya bersih kan gitu. Siapa yang bayar? Ya saya yang bayar gitu. 5 juta, Sayyid Ibrahim 5 juta, Ustadz Labib 5 juta. Kumpul berapa? 15 juta. Maka diterima berapa? 15 juta. Perlunya jadi berapa kira-kira? Benar-benar 14 juta. Masih ada untung berapa? 1 juta. Bisa untuk yang senang-senang yang lain lah gitu ya. Demikian juga saya ini ternyata pada 3 bulan berikutnya saya ini kepingin umroh, uangnya kurang. Jadi misalnya umrohnya ini kita ambil yang paling ringan 25 juta misalnya. Kebetulan saya hanya punya uang 15 juta. Nah untuk sangu di sana juga kan perlu makan di sana. Ternyata saya memerlukan uang berapa? 15 juta. Kita kumpulkan arisan. Ya, kan simpanan saya di rumah sudah saya bayarkan ke travel berapa? 15 juta. Akhirnya begitu kita kumpulkan. Nah, maka saya mendapatkan 15 juta. Saya bayarkan yang 10 juta pada travel, yang 5 juta untuk sangu atau saku. Kan untung. Itulah namanya asas gotong royong. Itu pertama. Yang kedua, yang tidak boleh dalam arisan itu haram lah gitu. Pertama, kalau ada tipu-tipu, ada dulu namanya arisan berantai, nggak ada selesainya, itu haram. Sama dengan judi, ya gak jelas. Kalau tadi kan jelas, bertiga nggak ada pungutan apa-apa gitu ya. Lalu kalau misalnya saya ketempatan arisan, saya ngasih makan, ya namanya ikramud dhaif kan begitu ya. Sama dengan memuliakan tamu, tapi tidak ada pungutan sama sekali. Begitu. Andai kata ada uang itu, uang administrasi misalnya, itu boleh, tapi tidak diambil dari 15 juta tadi. Ada trik-trik tertentu, misalnya ayo sebelum kita hadir dalam arisan itu, misalnya setiap orang
dikenakan uang 10.000 untuk apa, beli snack misalnya. Boleh kayak gitu catatannya. Tapi bukan berarti ini diambil dari berapa? 15 juta. Karena 15 juta tadi hasil dari arisan ini sama dengan saling menghutangi. Boleh. Yang nggak boleh gitu ya. Arisan 5 jutaan 3 orang, hasilnya dipotong. Misalnya, saya sebagai bosnya dapat 15 juta, tapi kalau Said Ibrahim yang dapat hanya dapat 12 juta, saya ambil 3 juta. Ini penipuan namanya. Kalau Ustaz Labib dapat diambil 12 juta, yang 3 juta saya ambil, namanya penipuan. Ini yang haram. Ya. Kemudian juga bosnya gak jelas, namanya arisan berantai, ini haram. Kemudian ada perilaku-perilaku yang memang itu menyebabkan orang dirugikan begitu. Ini yang tidak boleh.